Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 6 DPR RI yang meminta BUMN Transportasi meningkatkan pelayanan serta fasilitasnya pada saat hari besar keagamaan maupun momen libur bersama untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dalam pelaksanaan arus mudik dan arus balik libur Lebaran, BUMN merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana yang digunakan. Anggota Komisi 6 DPR RI menekankan peningkatan fasilitas umum untuk keamanan dan kenyamanan pemudik menjadi bagian dari penyelenggaraan arus mudik dan arus balik. Eli Yasin menyampaikan kedepannya harus ada peningkatan pelayanan oleh BUMN Transportasi saat arus mudik dan arus balik hari besar keagamaan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Misalnya PT KAI perlu menyiapkan tambahan tiket kereta, fasilitas kereta, dan palang pintu otomatis di sepanjang perlintasan rel kereta. Ada yang tidak tertampung untuk di kereta, baik itu pada saat mudik maupun pulang mudik. Ya, mungkin saya menyarankan juga untuk berikutnya mempersiapkan untuk penambahan gerbong. Gerbong-gerbong kereta itu di saat hari-hari besar yang mereka banyak mudik gitu, seperti ya hari Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan sebagainya, untuk mempertambah termasuk fasilitas-fasilitasnya juga. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Bangun mendorong peningkatan fasilitas umum oleh BUMN dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya sistem pembayaran tanpa kartu atau multi-lane free flow perlu ditambah di pintu-pintu tol. Pasalnya saat masa arus mudik dan arus balik terjadi peningkatan volume kendaraan dan akses masuk dan keluar tol. Mobil makin tahun makin banyak, tapi penambahan jalan tidak sebanyak penambahan kendaraan. Jadi harus buat pintu-pintu, rekayasa lalu lintas, jalan-jalan alternatif sehingga mobil yang keluar, masuk, pintu tol semua lancar. Dari Jawa Barat, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI berharap bahwa perkembangan Uzbekistan yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir dapat membuka peluang kerjasama antara Indonesia dengan Uzbekistan dalam bidang lainnya seperti pariwisata. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai Indonesia dan Uzbekistan memiliki peluang besar untuk meningkatkan hubungan kedua negara, salah satunya dalam kegiatan ekspor dan impor kedua negara. Bertemu Gubernur Samarkand, Rahmat Gobel menyebutkan salah satu potensi ekspor yang bisa dimanfaatkan kedua negara adalah komoditas buah-buahan, yaitu ekspor buah pisang dan nanas oleh Indonesia, sementara Uzbekistan mengekspor buah ceri dan stroberi. Rahmat mengapresiasi perkembangan Uzbekistan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuka peluang kerjasama bidang lainnya seperti pariwisata. Mendorong perdagangan bilateral pada sektor buah-buahan. Saya mendorong kerjasama Indonesia-Uzbekistan sebagai anggota parlemen, karena parlemen ini kan wakil rakyat. Apalagi Indonesia dengan Uzbekistan mempunyai banyak kesamaan dalam hal budaya dan sebagai negara Islam kita sama-sama dan punya sejarah. Saya akan mendorong terus banyak orang Indonesia datang ke Uzbekistan, datang tidak hanya ziarah, melihat bagaimana Uzbekistan membangun sebagai negara Islam, membangun negara ini menjadi negara yang hebat. Gubernur Samarkand Turdimov Erkinjon menyambut baik kunjungan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dalam upaya meningkatkan potensi kerjasama Indonesia-Uzbekistan, salah satunya bidang pariwisata. Untuk itu pihaknya akan berupaya meningkatkan infrastruktur yang diperlukan bagi wisatawan ke Uzbekistan, termasuk Samarkand. Dari Uzbekistan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kesuksesan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik libur Lebaran tidak lepas dari peran BUMN Transportasi. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini. Untuk tetap bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen, mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Komisi 6 DPR RI menilai penerapan digitalisasi oleh BUMN Transportasi membuat pembelian tiket menjadi lebih tertib dan rapi sehingga memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi para masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun ini. Kesuksesan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik libur lebaran tidak lepas dari peran BUMN Transportasi dalam menyiapkan segala fasilitas untuk melayani para pemudik. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja tersebut, salah satunya percepatan sistem digital atau digitalisasi sehingga memudahkan pemudik. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mencontohkan penerapan digitalisasi oleh ASDP dengan membuat aplikasi sehingga pembelian tiket kapal feri menjadi lebih tertib dan rapi, serta pemudik tidak perlu antri lama. Selain itu, aplikasi digital oleh BUMN Transportasi mempersempit ruang gerak para calo, mengingat permintaan pembelian sangat banyak, namun persediaan tiket terbatas. Penerapan digitalisasi itu sangat memperlancar arus mudik. Misalkan di ASDP, yang tahun lalu baru 20% aplikasi digunakan dengan digital, pada tahun ini 90% ternyata menambah kelancaran yang luar biasa, lebih tertib, lebih rapi, dan yang paling penting juga menghindari calo sehingga konsumen tidak dirugikan. Insya Allah pelan-pelan calo itu akan menjadi lebih kecil. Kalau aplikasinya bisa berlangsung 100%, maka calo otomatis menjadi hilang karena orang tidak perlu lagi antri di pelabuhan sebelum naik ke kapal, sudah jauh-jauh hari bisa merencanakan kepergiannya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji juga mengapresiasi seluruh persiapan yang sudah dilakukan BUMN Transportasi dan BUMN lainnya dalam pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 dengan menjalankan koordinasi yang sangat baik antar stakeholder sehingga memberikan kenyamanan dan kelancaran pada masyarakat. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI berharap bahwa penerapan kebijakan automatic adjustment atau di KLHK disertai dengan komitmen KLHK untuk tetap menjalankan programnya secara efisien, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI mengimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan kebijakan automatic adjustment pada pagu anggarannya. Berdasarkan surat Menteri Keuangan pada tanggal 9 Desember 2022, kebijakan automatic adjustment merupakan pencadangan belanja dengan pemblokiran sementara pada sejumlah pagu anggaran. Tujuannya sebagai usaha mitigasi risiko APBN dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global.
Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menghimbau KLHK dapat mempersiapkan program kerjanya secara efisien, sehingga komitmen dalam menjalankan program dapat terjaga tanpa ada permasalahan pada pemakaian anggaran. Beberapa automatic adjustment kita ingin memastikan agar persiapan KLHK untuk mengatasi musim kemarau yang panjang tahun ini itu bisa diatasi dengan baik. Jangan sampai nanti alasannya kurang anggaran, sehingga pada saat terjadi kebakaran itu akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menambahkan, melalui automatic adjustment, KLHK diharapkan dapat tetap melaksanakan program, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat. Lebih khusus pada automatic adjustment yang memang sudah kita sepakati pada rapat yang lalu, kali ini kita perdalam lagi. Dan seluruh program yang ada kaitan dengan kepentingan masyarakat banyak itu tetap dilaksanakan. Itu aja untuk pengawalan di setiap dapil, setiap daerah itu anggota tetap ikut mengawal untuk berjalannya program ini. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Guna merealisasikan target proyek Indonesia Battery Corporation yang rampung pada tahun 2025 mendatang, Komisi 7 DPR RI menilai pentingnya komitmen dari seluruh pihak untuk mencapai target pembangunan tersebut. Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan proyek Indonesia Battery Corporation melalui kerjasama dengan Contemporary Ampere Technology Limited dan Hyundai. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menilai perkembangan proyek Indonesia Battery Corporation atau IBC saat ini berjalan lambat. Proyek pengembangan baterai kendaraan listrik yang berada di bawah naungan MindID sudah dimulai sejak tahun 2020, namun progresnya belum terlihat signifikan. Maka diperlukan komitmen bersama agar target pembangunan dapat realisasi sesuai rencana. Electric vehicle battery, tetapi ini udah 3 tahun, hampir 3 tahun, tapi masih banyak di paper aja. Tapi yang penting sudah ada pergerakan. Apalagi sesudah Pak Endi jadi dirut MindID mungkin akan lebih cepat pergerakannya. Kalau sebelumnya agak lambat, ini lebih cepat saya lihat. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ini luar biasa ini. Karena tadi dari data yang dikemukakan bahwa tahun 2030 akan mengurangi import BBM atau minyak sekitar 30% kalau nggak salah tadi. Selain itu, Ramson juga mengajak semua pihak terkait untuk mendukung realisasi dari studi kelayakan proyek IBC yang bekerja sama dengan Hyundai, sehingga proyek dapat selesai sesuai target pada tahun 2025 mendatang. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kelancaran arus balik Lebaran menutup proses panjang persiapan dan antisipasi pemerintah dalam melayani perjalanan massal jutaan masyarakat mudik kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Skenario manajemen transportasi darat, laut, dan udara selama masa mudik Lebaran tahun ini sudah membuahkan hasil yang layak untuk diapresiasi. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Perhatian besar dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kelancaran transportasi Lebaran membuat masyarakat bisa merasakan kelancaran lalin dan menikmati perjalanan mudik yang mereka lakukan setahun sekali melalui mudik aman dan berkesan. Namun demikian, DPR RI berharap bahwa pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas demi kenyamanan pemudik serta keamanan masyarakat. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 telah usai. Pemerintah dan para pemangku kebijakan transportasi nasional yang mengemban tugas untuk memperlancar arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran telah mengerahkan segala upaya dan sumber daya untuk kelancaran libur Idul Fitri 1444 Hijriah. Mobilitas masyarakat selama Lebaran tahun ini dinilai berjalan lancar dan aman, di mana sebelumnya berbagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada saat angkutan Lebaran sudah disiapkan dengan baik. Persiapan panjang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan bersama jajaran serta dukungan dari BUMN Transportasi seperti ASDP, PT KAI, Damri, Pelindo, dan Organda dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat pada Lebaran tahun ini. Dari hasil perencanaan, dari pelaksanaannya, lalu kita evaluasi ternyata memang persiapan mereka memang lebih baik dan pada pelaksanaannya mereka memang lebih baik. Sehingga arus mudik yang kemarin kita jalani menjadi lebih lancar, lebih nyaman. Tentu ini berkat koordinasi dengan berbagai instansi, yaitu kepolisian, Kementerian Perhubungan, lalu BUMN yang terkait seperti transportasi dan energi, dan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya. Apresiasi secara khusus patut disematkan kepada sejumlah BUMN di bidang transportasi karena telah mendukung serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik. Pelayanan prima diberikan bukan hanya di jalan tol, tetapi juga di kereta api, bandara, dan pelabuhan yang menjadi sarana transportasi umum pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Ya kalau saya rasa sih secara umum ya tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Kan yang kita khawatirkan tadinya kan setelah pembatasan pandemi COVID, terus kemudian orang sekarang boleh mudik, akan meledak lah seperti itu. Dan memang trafiknya naik hampir 2 kali lipat ya, juga di kereta api seperti itu. Nah, tapi dengan naiknya trafik ini,
penyelenggaraan dari jasa marga sebagai operator dan juga kereta api ya yang juga melayani pemudik bisa kita katakan baik ya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Tak hanya BUMN Transportasi yang unjuk gigi dalam mengatur kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, sejumlah BUMN karya pun sudah jauh-jauh hari turut mempersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dengan baik. Tadi dari 7 BUMN karya itu mengenai fasilitas mudik kemarin, ya kami sangat mengapresiasi karena semua sudah tanggap, artinya sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga mudik kali ini tidak ada yang bermasalah gitu. Sementara itu, Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan arus balik tahun 2023 ini turun 25% dibanding tahun 2022 lalu. Selain turunnya angka kecelakaan lalu lintas saat mudik, kinerja Polri dalam membantu masyarakat yang kesulitan saat mudik perlu mendapat apresiasi. Terutama jajaran polisi yang berada di pos-pos pengamanan maupun pos-pos pelayanan yang turun secara langsung membantu masyarakat saat arus mudik maupun arus balik. Ini merupakan langkah yang cerdas, langkah yang sangat tepat, langkah yang sangat membantu masyarakat Republik Indonesia dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada yang jatuh sendiri dari motornya, dibantu, ada yang kempes ban mobilnya, ban motornya, dibantu oleh kepolisian, diangkut, kemudian dibawa ke tempat tambal ban, itu top sekali. Bahkan ada yang kesasar pula, diperbaiki dan diarahkan ke tempat yang benar. Secara keseluruhan, dapat dikatakan arus mudik dan balik tahun ini berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah tak boleh jumawa. Sejumlah catatan minor permasalahan selama arus mudik dan balik perlu diperbaiki. Momentum baik ini perlu dipertahankan, sejumlah kekurangan harus ditambal. Inovasi dan terobosan masih diperlukan agar pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran tahun-tahun selanjutnya dapat berjalan lebih lancar. Olahraga atau aktivitas fisik merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan dan terutama di masa ini ya Umam. Nah di sini juga di mana kita dituntut untuk dapat menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah pandemi yang masih melanda saat ini. Berbagai olahraga dapat dilakukan, salah satunya yaitu olahraga bersepeda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita saksikan setelah tayangan berikut ini. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak
pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang menjadi tren dan juga digemari dari berbagai kalangan usia. Selain karena ini merupakan olahraga ringan dan juga menyenangkan, bersepeda juga memiliki banyak manfaat pada kesehatan. Selain itu, bersepeda ternyata juga dapat menjadi wadah dalam bersosialisasi dan bersilaturahmi, tentunya dengan adanya komunitas sepeda. Dan ternyata pemirsa, komunitas sepeda ini juga dapat kita temukan di lingkungan parlemen loh. Dan juga tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali. Salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen loh guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community yang disingkat Parlesisi, yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community ini secara sah diresmikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya Komunitas Sepeda Parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas sepeda parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat kesetjenan. Kedepannya, pihak kesetjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan goes. Kegiatan goes ini nantinya juga akan dirutinkan loh. Hadirnya komunitas sepeda parlemen atau Parlesisi di lingkungan Kesetjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parlesisi dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di parlemen. Ternyata selain menyehatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya pemirsa. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing
untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda saksikan di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini, dan saya Angga Noktarini beserta rekan saya Wahmi Dayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan